Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini seperti biasa gue akan mengupdate untuk si Bitcoinnya. Jadi kemarin beberapa hari lalu ada yang request juga untuk saya update BNB lagi. Karena ya mungkin dari teman-teman viewer yang lama tahu ya, dulu itu saya sering banget ngebahas ETH, Bitcoin, BNB, ETH, Bitcoin, BNB, mungkin sampai bosan gitu ya. Jadi kalau kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini ya, untuk mungkin nanti sore akan saya update untuk video BNB ya. Jadi kemarin setelah rilis data ya, mungkin sekitar jam setengah 8 malam. Nah, market itu fluktuatif banget. Kita bisa lihat dari USD dominasi pun ini mengalami penguatan ya. Untuk si Bitcoinnya keterbalikannya, dia malah drop, nggak lama recovery. Dan ya untuk USD dominasi ini kan perlambangan untuk dominasi dolar, tapi dalam bentuk USDT. Jadi USDT dominance atau dominasi USDT ini bukan berupa koin. Oke guys ya, jadi itu disclaimer terlebih dahulu. Ya, setelah rilis data kemarin malam gitu ya, kita bisa lihat ya, ini video kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin yang kemarin. Jadi adanya potensi double bottom ya, karena memang dia sedang testing nih di area lowest terakhirnya dia sebelum dia melanjutkan penguatan yang akan tes di area box warna orange ini. So, saya tandain nih posisinya kemarin itu di EMA 34 dan 21 itu di sekitar range 6,28%-an. Sekitar area situ. Dan kita bisa lihat ya, ini USD dominance ini secara time frame hourly 1 jamnya dia mengalami penguatan sampai ke range kisaran 6,28, 6,3% nih. Tuh. Nah, jadi kurang lebih target pertama, resisten pertama ini udah kecapai, nggak lama dia langsung kena rejection ya, drop signifikan. Ya, secara time frame 1 jamnya, dan kita lihat untuk si Bitcoin itu recovery lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang kemarin ini adalah area resistance yang pertama nih ya, tuh range-nya sama ya. Dan ke hit langsung di situ adanya reaksi untuk penurunan Bitcoinnya juga lanjut recovery gitu ya. Nah, posisinya sekarang ini dia memang sudah sedikit terbreakdown ya dari area lowest area terakhirnya. Ya, jadi ini akan saya hapus dulu aja, tanda panahnya juga akan saya hapus. Palingan ya yang menjadi concern kali ini kan sebenarnya sudah bisa dibilang juga terflip gitulah ya. Ini tanda garis warna hijau gitu ya. Sebelumnya kan ini menjadi support ya, ini little bit ke bawah sedikit gitu ya. Ini di flip menjadi resistance. Jadi palingan untuk jangka pendeknya ini adanya potensi untuk kalau naiknya perlahan seperti ini nih, kita bisa perhatikan ya. Ini secara time frame 1 jam guys. Ini dia naiknya perlahan seperti ini ya. Dia testing terhadap EMA 34 dan 55 kembali, ini di range kisaran 6,2, 6,22%, sekitar area situ. Jika memang dari sini dia mendapati rejection, so dia berpotensi untuk drop lebih deep lagi yang ngejar ke strong supportnya di box warna kuning bawah ini. Ini volumenya akan saya hilangin dulu. Nah, di box warna kuning ini sebelumnya mampu menahan laju penurunan dari si pergerakan USDT dominance atau dominasi USDT. Jadi palingan diperhatikan dulu, ini next target di sekitaran 0,08 sampai 6,12% untuk target penurunan selanjutnya. Jadi kalau misalkan let's say jangka pendeknya dia masih naik pelan-pelan ya, kemudian turun, nah ini adanya peluang cukup baik lah untuk si Bitcoin bisa lebih terrebound gitu ya. Dan untuk mewanti-wanti kalian, jika memang dia udah testing di area sini, adanya potensi untuk dia bisa rebound ya. Jadi perlu sekali diperhatikan dan istilahnya hati-hati gitu ya. Kalau misalkan USD dominance sudah ngetes kisaran 6,08, 6,1%, kisaran area situ adanya potensi untuk dia bisa rebound atau mantul dulu. Karena mengingat ini adalah strong supportnya. Oke. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Yes ya, jadi memang terakhir kali ini pembahasan di box warna hijau bawah ini ya. Sebelumnya kan menjadi area resistance ini kan, kemudian di flip menjadi support dan ya ini benar-benar bereaksi di kisaran area sini, plus adanya tambahan EMA 34 dan 55 secara time frame 1 hari nih ya, daily. Nah, sekarang ini kan close candle udah hijau pekat, bagus banget. Nah, ini next candle ini lagi sekarang ini kan munculnya merah kecil gitu ya. Jadi memang adanya peluang ya atau potensi ya, dia koreksi wajar merah kecil sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali gitu ya. Penguatannya kembali ngejar ataupun testing kembali di kisaran 24 ribuan dolar sampai 24.500 dolar. Adanya potensi seperti itu. Cuman yang benar-benar perlu diperhatikan, kalau misalkan dia naiknya nggak signifikan ya, cenderung dia naiknya pelan-pelan ya, seperti ini nih. Ini penurunan pelan-pelan bisa dibilang ya, karena candlenya kecil-kecil waktu dia close candle. Kalau dia close candlenya ini kecil-kecil ya, naiknya ini pelan-pelan ya, itu adanya potensi untuk dia cuman sekedar create yang namanya ini dari high and then bikin lower high gitu.
Ya, jadi itu yang benar-benar perlu diperhatikan. Kalau misalkan dia udah cuman bikin lower high ya, kemudian mendapati rejection, ya adanya potensi untuk dia setidaknya testing lagi, balik lagi ke kisaran 22.500, 22.600 dolar gitu. Itu masih adanya potensi untuk si Bitcoin secara daily time frame. Kalau misalkan area ini malah jebol lagi, wah ini dia bisa drop lebih dalam lagi, ngejar ke next target di sekitar 21.500-an, 21.800-an dolar gitu ya. Jadi benar-benar perlu diperhatikan kalau misalkan Bitcoin malah create yang namanya lower high dari highest area terakhirnya. Jadi memang itu bisa aja menjadi indikasi awal kalau memang market itu malah transisi untuk downtrend lagi. Ya, jadi itu untuk berhati-hati aja sama teman-teman sekalian. Walaupun memang banyak juga ya yang istilahnya prefer di bulan ini lebih bullish dan lain sebagainya, cuman kita tetap harus mewanti-wanti kalau misalkan hal yang istilahnya di luar ekspektasi, hal yang di luar keinginan kita tuh terjadi gitu. Dia malah create doang ya, dia mantul cuman create doang yang namanya lower high untuk dia bisa melanjutkan penurunannya atau malah mulai bertransisi untuk menjadi downtrend. Itu dulu aja. Ya kalau misalkan let's say kita ngomong bullish, ya udah ini pemantulan udah cukup baik ya. Bullish candle cukup besar, ya udah potensinya dia testing dulu di strong resistnya. Kalau area ini mampu dijebol ya next target di box warna ungu ini di sekitaran 25.000, 26.000 dolar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih untuk secara daily. Dan ya level 50 RSI-nya pun harus dipertahankan. Next ini untuk secara time frame 1 jamnya. Jadi pembahasan saya di video kemarin terakhir kali ini saya ada ambil ya dari swing low-nya dia di sini ke swing high terakhirnya dia. Ya. So kita mendapati beberapa golden ratio di sini ya. Ini akan saya tandain 0,3, 0,5 dan 0,6-nya. Ya. Dan dia koreksi sampai nih precisely sampai di sini guys. Ya, retracement 0,6 ya, atau di sekitaran 22.700-an sekian dolar. Kita bisa zoom sedikit lebih detail lagi ya di sini. Tuh, kita bisa lihat di garis bawah ini yang saya tandain nih, teman-teman. Nih, garis merah ini kan perlambangan dari retracement 0,6. Dia ngetes sampai situ kemudian mantul lagi keras gitu ya. Jadi memang area sini benar-benar berfungsi sekali ya. Untuk secara time frame hourly-nya dia mengalami pemantulan. Oke, ini akan saya hapus dulu. Dia pemantulan sampai ngejar ke kisaran 23.300-an dolar dan sekarang ini turunnya itu secara pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say penurunannya seperti ini akan saya hapus dulu ya, teman-teman. Ini tarikan Fibo-nya akan saya hapus terlebih dahulu aja. Ya, kalau misalkan let's say dia turunnya ini pelan seperti ini, ya nih. Ya, secara korektif ini adanya kemungkinan atau probabilitas untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali atau testing lagi nih di strong area resisten terdekat di sekitaran 23.400 sampai sekitar 23.600 dolar di box warna orange atas ini. Ya, jadi palingan itu dulu aja diperhatikan secara time frame 1 jam. Dan ya ini ada bantuan EMA 34 dan 21 garis warna biru dan merah ini secara time frame 1 jam. Jadi ini kurang lebih level yang istilahnya bisa ataupun harus dipertahankan sama si Bitcoin ya. Dia turunnya pelan-pelan ke area sini, turun perlahan sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Boom. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan area ini gagal dipertahankan, ya udah dia bisa drop lagi ngejar ke area bawahnya. Nah, kemudian gak lengkap rasanya kalau misalkan kita nggak menggunakan bantuan dari kakek Fibo guys ya. Oke guys ya, jadi beberapa coretan saya hapus aja biar lebih clear lagi ya untuk chartnya. Ini saya ambil dari swing low ke swing high-nya. Maka kita mendapati beberapa golden ratio ya, seperti retracement 0,3, 5 dan 6-nya. So yang harus diperhatikan di sini tuh adanya confluence of support nih di antara retracement 0,382 sampai 0,5. Ini kan golden ratio terdekatnya. Plus di situ ada EMA 34 dan 21. Itu di sekitaran 23.000 sampai 23.100 dolar. Ya. Jadi let's say area situ adanya confluence of support ya. Semoga aja Bitcoin mampu dipertahankan area sini untuk dia bisa at least mengalami pemantulan atau ngejar ke next target area atau strong resistance-nya gitu ya. Palingan itu aja dulu secara time frame hourly atau 1 jamnya atau non. Nah, kemudian palingan tambahan dari saya kalau misalkan kita lihat ke time frame 4 jam. Nah, sebenarnya di time frame 4 jam ini lumayan bagus gitu ya dari pergerakan candle yang terakhir. Ini ada bearish candle ya, kemudian di sini ada bearish candle kembali yang lebih kecil, kemudian bullish candle. Ini bisa dibilang juga seperti morning star gitu. Ya, jadi tampilannya di sini ada bearish candle cukup besar, kemudian diiringi dengan
bearish candle yang lebih kecil gitu ya. Ini bisa dibilang sebagai mungkin startnya gitu ya. Kalau misalkan kita bisa bilang nih kurang lebih seperti ini gambarannya. Dan sebentar kita lihat lagi untuk gambaran yang lain. Ya seperti ini juga bisa ya, Morningstar tuh ya. Dan ya kurang lebih satu lagi di sini gitu ya, tuh ada Morningstar lagi gitu. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Di sini juga ada nih untuk Morningstar gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari pergerakan candle 4 jamnya setelah bearish ya, terus bearishnya ini makin kecil, and then di follow up dengan bullish candle yang lumayan pekat. Dan ya ini kan baru koreksi sedikit aja, dan hopefully semoga ini menjadi indikasi awal untuk si Bitcoin at least bisa ngetes lagi untuk strong resistance terdekatnya atau di box orange ini di sekitaran 23.400 sampai 23.600 dolar. Jadi memang adanya kecenderungan ya, kalau misalkan kita lihat secara candlestick ini adanya kecenderungan untuk Bitcoin bisa istilahnya ngetes lagi di strong resistance-nya. Nanti perihal dia kuat atau enggak kita lihat dulu nanti setelah dia mengalami kenaikan ya, impulsif atau malah secara korektif aja. Korektif itu kecil-kecil candlenya teman-teman ya, kecil-kecil candle bullishnya ya, itu mungkin masih belum siap untuk ngedobrak. Tapi kalau misalkan munculnya bullish candle seperti ini, hijau pekat besar gitu, ini hijau pekat besar ya, mungkin dia benar-benar true breakout untuk ngejar ke next target strong resistance di kisaran 24 ribuan dolar. Jadi palingan itu aja dulu tadi secara time frame 1 jam, area-area berapa yang krusial harus dijaga sama Bitcoin. Kemudian dari pergerakan candlestick 4 jam ya, ini adanya indikasi cukup baik ya untuk si Bitcoin at least bisa melanjutkan penguatannya dulu ke beberapa next area target resistance-nya terdekat ya. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman sekalian dan bermanfaat. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.